Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. Kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Keempat, dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Ayo kita telusuri bersama. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita mencari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini adalah bangunan Candi Prambanan, ya. Ini di daerah Jogja. Coba diamati, ya, itu adalah bangunan Candi Prambanan. Berikutnya, ini ada tugu, ya, simbol Tugu Yogyakarta. Itu ada tugu. Itu merupakan simbol Tugu Yogyakarta. Ya, warnanya putih. Itu di tengah kota itu. Nah, keunikan yang lain, selain ada candi, ada Tugu Jogja, ada juga keunikan yang lain, yaitu upacara adat Grebeg Mulut atau Maulid, ya. Nah, itu acaranya seperti itu mengarah sesuatu, ya, yang dilakukan oleh banyak orang.
dengan berpakaian seragam merah dan biru. Nah, itu adalah beberapa keunikan daerah Yogyakarta. Selain itu ada lagi ya, transportasi, yaitu andong. Ya, di Yogyakarta masih banyak sekali transportasi, yaitu andong ya, yang digunakan di sana. Banyak sekali para wisatawan, baik yang dari mancanegara maupun yang dari Indonesia, itu sering menggunakan jasa transportasi berupa andong itu ya, untuk keliling-keliling kota. Ya, anak-anak pasti tahu ya, setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Nah, tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Ya, tentunya kalian tahu ya. Kalau belum tahu, silakan tanya sama bapak dan ibu. Nah, keunikan itu dapat berupa fisik. Ya, keunikan fisik seperti sungai, ada gunung, ada sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Nah, bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku untuk pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso dengan angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah,
Aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat. Jawab Bandung Bondowoso dengan angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok, bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hei, hari sudah pagi. Kami harus pergi. Teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah jadi. Candi-candi ini hanya ada 999. Kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyaknya candi dan ternyata memang benar. Hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah. Roro Jonggrang, aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. kenyataannya candi yang kau buat kurang 1. Bondowoso, kamu tetap harus menepati janjimu. Sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Nah, sekarang untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang. Nomor 2.
pesan moral apa yang bisa diambil dari cerita Roro Jonggrang? Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Nah, pada saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan yang sedang membersihkan kawasan candi. Sekarang ayo kita mengamati. Nah, ini adalah gambar kegiatan petugas kebersihan yang baru membersihkan kawasan candi. Kalian perhatikan, itu ada 2 orang petugas kebersihan sedang memegang gerobak sampah ya. Yang belakang itu mendorong, yang depan itu menarik. Ya, coba kalian amati. Nah, kamu tadi sudah mengamati ya? Nah, coba diamati lagi. Nah, masih ingatkah kamu tentang gaya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Nah, agar ingat tentang gaya, coba kita simak. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya. Sekarang ayo coba ya, kita mencoba. Ya, kita mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Ya, lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Anak-anak perhatikan, ini ada percobaan 1. Ya. Menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan 1. Siapkan sebuah bola sepak. Kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. 3. Letakkan bola di lantai. Nah, bola diletakkan di lantai. Tendang bola ke arah temanmu. Jadi setelah bola diletakkan di lantai, kalian tendang ya, kalian tendang ke arah teman kalian. Selanjutnya, sambil diamati ya, sambil diamati. Jadi kita praktek sambil diamati. Selanjutnya, mintalah temanmu untuk menghentikan gerakan bola. Jadi kalian tendang bolanya ke arah temanmu. Nah, kamu bilang ke teman kalian, ya, kamu bilang nanti bolanya dihentikan ya, kamu berhentikan seperti itu. Nah, itu coba dipahami ya, dilaksanakan. Kalian coba ya, kalian coba, kira-kira bagaimana hasilnya, bagaimana?
Jadi kalian perhatikan ketika bola ditaruh, berarti bola itu diam. Setelah itu diberi gaya, ditendang ya ke arah teman kalian, maka bola itu akan bergerak. Nah, selanjutnya teman kalian tadi kan disuruh untuk menghentikan bola. Nah, ketika bola menggelinding, ketika bola bergerak, setelah diterima oleh teman kalian, maka bola akan menjadi apa? Seperti itu ya. Mungkin diam mungkin ya. Tapi anak-anak coba cara dulu. Dicoba-coba ya, dicoba-coba dulu. Kita percobaan. Seperti itu. Dicoba dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu melakukan percobaan, coba kalian kerjakan soal berikut. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerak bola dengan gaya juga. Nah, dari dua pernyataan tadi dan juga dari percobaan yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian lakukan, coba kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, kalian coba simpulkan. Kesimpulannya apa ketika sudah melakukan kegiatan tadi? Ditulis hasilnya di buku tugas. Sekarang percobaan 2. Coba anak-anak melakukan percobaan 2 dengan menarik mobil mainan. Ya, dengan menarik mobil mainan. Langkah kegiatan ini yaitu pertama, siapkan sebuah mobil mainan. Ya, siapkan sebuah mobil mainan. Yang selanjutnya, ikat bagian depan mobil ya, dengan seutas tali. Jadi mobil mainan tadi kalian ikat bagian depan kepalanya ya. Bagian depan mobil diikat dengan tali. Selanjutnya, tarik mobil mainan perlahan. Lalu semakin lama, semakin cepat. Selanjutnya, tarik mobil mainan lurus ke depan. Lalu, belokkan arah mobil mainan tersebut ke arah yang kamu mau. Nah, setelah tadi disampaikan langkah kegiatannya, coba sekarang silakan amati. Silakan amati. Ini ada anak kecil bermain mobil-mobilan. Nah, mobil itu yang buat sendiri itu. Buat sendiri, digunakan untuk bermain sendiri. Sini. Nah, tadi gerakannya lamban. Nah, gerakannya agak lambat. Sekarang lebih agak cepat ya. Gerakannya agak cepat daripada yang tadi. Nah, sekarang gerakannya lebih cepat lagi. Ya, dilihat gerakannya lebih cepat lagi. Kalian amati ya. Kalian amati dari gerak yang pelan, agak cepat, tambah cepat lagi. Kalian perhatikan. Ada enggak perbedaannya? Perbedaannya ada apa? Tidak. Setelah kamu mengamati video tadi, silakan kerjakan soal berikut. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Coba jelaskan dengan singkat.
Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Kalian coba jelaskan dengan singkat. Ya, anak-anak, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ya, jadi gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda bergerak menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat, dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sekarang coba anak-anak buat atau cari satu contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Jadi coba sekarang anak-anak cari satu contoh ya, satu saja. Satu contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat dari diberi gaya. Petikan materi. Menggali informasi dengan pertanyaan. Cerita rakyat adalah cerita milik masyarakat yang diceritakan dari mulut ke mulut. Menemukan sebuah informasi dalam cerita rakyat dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya. Yang pertama, apa? Apa? Untuk menanyakan tema atau topik pada bacaan. Yang kedua, siapa? Siapa? Itu kata untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat. Ketiga, di mana? Kata di mana itu untuk menanyakan tempat. Tempat kapan? Kata kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Sekarang mengapa? Mengapa? Itu kata tanya digunakan untuk menanyakan penyebab. Sekarang yang terakhir, bagaimana? Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Benda yang diam bisa bergerak jika mendapatkan gaya.
Misalnya, bola bisa bergerak jika mendapat gaya otot berupa lemparan atau tendangan. Gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Gaya-gaya yang searah akan memperbesar gaya total. Misalnya, kiper dapat menangkap bola yang sedang melayang. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Contoh, injakan rem pada mobil merupakan sebuah bentuk gaya. Oleh karena itu, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya berperan untuk mengubah arah dari benda yang bergerak. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Sebuah karet akan berubah bentuk jika ditarik oleh tangan. Ini membuktikan bahwa gaya bisa mengubah bentuk benda. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.